Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kita sebagai umat muslim, yaitu akidah dan ibadah, mematuhi sunnah Nabi dan risiko pelanggarannya, oleh Dr. Arifin Siregar, SPKK. Dalam ceramah kali ini kita akan membahas bagaimana kita dapat menguatkan akidah kita melalui ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi, serta memahami konsekuensi dari pelanggaran terhadap ajaran beliau. Mari kita mulai dengan menelusuri makna akidah dan pentingnya mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang baik dan kemudahan dalam mengikuti jalan yang benar. Selamat menyaksikan. Bila Anda bertanya tentang arti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perlu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan materi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipatuhi, serta apa ancaman atau hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya jika melanggar atau merusak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaan tersebut mengarah pada bagian-bagian dari materi ajaran mana yang wajib dan ketat untuk diikuti, serta ancaman yang akan diterima jika melanggarnya. Ancaman tersebut sangat berat, yaitu bid'ah, sesat, dan syirik, yang merupakan dosa yang tidak diampuni. Untuk pembahasan dan penjelasannya, marilah kita coba membahasnya di bawah ini. Pembahasan. Rujukan Rasulullah Muhammad SAW memberikan peringatan dan pedoman yang keras dan tegas kepada kita. Umatnya yang mencintai dan menaati Rasul-Nya, Muhammad SAW. Beliau mengingatkan kita melalui hadis riwayat Malik, di mana Nabi SAW menyatakan, "Sungguh telah aku tinggalkan padamu dua perkara. Kamu tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah." Mungkin Anda bertanya, Sunnah Nabi SAW itu rujukannya apa? Jawabannya, Sunnah Nabi SAW rujukannya atau sumbernya diambil dari hadis-hadis yang sahih. Ya, Sunnah Nabi SAW dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, Sunnah Qauliyah, yaitu petunjuk yang merupakan ucapan Nabi SAW. Contohnya adalah hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usholli," yang artinya, "Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat." Kedua, Sunnah Fi'liyah, yaitu petunjuk yang berupa perbuatan Nabi SAW. Contohnya, bagaimana gerakan salat yang harus dicontoh dari Nabi. Ketiga, Sunnah Takririyah, yaitu petunjuk berupa persetujuan Nabi SAW. Contohnya, pertama, salat tarawih boleh dikerjakan atau tidak. Kedua, berjenggot boleh dilakukan atau tidak. Ketiga, seseorang yang masuk ke masjid setelah Nabi SAW mulai menyampaikan khutbah Jumat, maka Nabi SAW mengizinkan orang tersebut melaksanakan salat tahiyatul masjid. Padahal, seharusnya menurut hukum, setiap jemaah yang hadir wajib mendengarkan atau menyimak khutbah yang disampaikan Nabi SAW pada salat Jumat tersebut. Adapun ketiga materi sunnah ini, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Kemudian, materi dari ajaran Islam atau sunnah Nabi SAW dibagi menjadi tiga, yaitu masalah akidah, masalah ibadah, dan masalah muamalah. Pertama, masalah akidah, kepercayaan, yaitu keyakinan kepada Allah, para nabi, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan takdir. Kedua, masalah ibadah, seperti syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, yang harus dilakukan oleh umat Islam. Ketiga, masalah muamalah atau masalah keduniaan. Komentar. Yang akan kita bahas dalam topik ini adalah khusus mengenai masalah ibadah dan akidah. Hal ini karena kedua materi ajaran Islam tersebut berkaitan dengan kepatuhan kita dalam menaati atau meneladani sunnah Rasulullah Muhammad SAW secara ketat sesuai tata cara atau kaifiat yang diajarkan Nabi SAW. Tidak boleh mengada-ada, mengubah-ubah, karena diancam sebagai bid'ah yang sesat dan akan berakhir di neraka. Adapun mengenai masalah muamalah atau keduniaan, Nabi SAW memberikan kelonggaran dalam pengamalannya.
Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, adapun mengenai masalah dunia, muamalah, kamu lebih tahu. Sedangkan untuk masalah agama, ibadah dan akidah, ikutilah aku. Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang artinya mengenai masalah dunia, muamalah, kamu lebih tahu. Kedua hadis di atas menyatakan, dalam masalah ibadah dan akidah, kita harus ketat mengamalkannya menurut petunjuk, kaifiat, dan tata cara yang diajarkan atau disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, bentuk sholawat yang diajarkan Nabi kepada para sahabat atau umatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Tidak boleh ditambah atau diubah menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nabi mengancam bahwa perbuatan demikian adalah bid'ah, sesat, dan akan berakhir di neraka. Namun, dalam pengamalan hukum-hukum terkait masalah dunia atau muamalah, kita diperbolehkan melakukan variasi atau penyesuaian sesuai kebutuhan, dengan catatan tidak melanggar ketentuan yang diharamkan. Komentar, rujukan mengenai ancaman bid'ah ini adalah hadis riwayat Muslim, di mana Nabi menyatakan, kullu bid'atin dollalah, wa kulla dollatin finnar, yang artinya, setiap perbuatan bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Komentar, sebagai contoh dalam masalah dunia atau muamalah, misalnya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Mekah ke Madinah untuk melaksanakan haji dengan menunggang unta. Namun, sekarang kita menggunakan pesawat jet dari Indonesia ke Mekah. Menggunakan pesawat jet ke Mekah bukan merupakan amalan atau perbuatan ibadah atau akidah, melainkan perbuatan muamalah atau masalah keduniaan. Jadi kita boleh memilih cara perjalanan ke Mekah sesuai dengan kemampuan kita. Pelaksanaan tata cara atau kaifiat ajaran ibadah haji, misalnya memakai pakaian ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, harus kita laksanakan sesuai kaifiat atau tata cara sunnah dan petunjuk yang diajarkan atau dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengubah atau menambah-nambah tata cara atau kaifiat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membuat kita terjebak dalam bid'ah yang sesat dan tempatnya di neraka. Komentar. Mungkin ada yang bertanya, adzan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penanda masuk waktu salat tidak menggunakan pengeras suara. Apakah ini bukan merupakan perbuatan bid'ah atau mengubah tata cara adzan? Jawabannya, penggunaan pengeras suara untuk adzan hanya membantu agar suara adzan terdengar lebih jauh. Namun, penggunaan pengeras suara tidak mengubah waktu mulainya salat. Waktu mulainya salat tetap sama, seperti saat tidak menggunakan pengeras suara. Namun, jika adzan digunakan untuk pemberangkatan calon jemaah haji, salat Idul Fitri, salat tarawih, atau untuk penanaman jenazah ke liang lahat, maka hal ini termasuk perbuatan bid'ah yang sesat dan tempatnya di neraka. Sebab, penggunaan adzan sebagai tanda masuk waktu salat telah diubah menjadi tanda keberangkatan calon jemaah haji, dimulainya salat tarawih, atau penanaman jenazah ke liang lahat. Komentar, jika kita melakukan ruqyah atau melihat hilal dengan tambahan alat seperti teropong, apakah ini termasuk bid'ah? Jawabannya, jika ruqyah hilal dengan mata dianggap sebagai bentuk ibadah yang harus dicontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini dapat terjebak dalam bid'ah. Karena kemampuan melihat hilal telah ditingkatkan beberapa derajat dengan bantuan alat. Namun, jika ruqyah hanya dianggap sebagai teknik atau metode, melihat hilal dan bukan sebagai bentuk ibadah, maka ruqyah dengan menggunakan teropong tidak dianggap bid'ah. Akan tetapi, jika ruqyah hilal dianggap sebagai bentuk ibadah yang harus ditiru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengubah kaifiat atau tata cara melihat hilal yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa disebut bid'ah. Oleh karena itu, jika ruqyah tidak dianggap sebagai bentuk ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka peluang untuk mengetahui hilal dengan cara hisab, sesuai perintah Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-12. Hal ini identik dengan memulai sholat dengan menggunakan jam. Komentar. Satu hal yang perlu diketahui dan disadari adalah bahwa
dalam masalah ibadah dan akidah, baik mengenai pelaksanaan tata cara atau kaifiat, bentuknya, maupun kegunaannya, hak prerogatif dan petunjuknya atau sunnahnya hanya ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hak atau tidak boleh bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dalam hal ini. Apakah itu bentuknya, tata caranya, gunanya, maupun pelaksanaannya? Semuanya tidak boleh diambil alih atau dilakukan oleh ulama dalam bentuk ijtihad. Rujukannya adalah hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengenai dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu. Adapun mengenai agama, ibadah dan akidah, ikutilah aku. Contohnya, solawat yang merupakan bentuk asli ajaran Nabi adalah Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Jangan diubah menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Contoh lainnya, mengenai pahala yang tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Di antara ulama, ada yang membolehkan ijtihad bahwa pahala dapat dihadiahkan kepada yang telah wafat. Namun, dalam pelaksanaannya, sama sekali tidak ada contoh petunjuk perbuatan pengamalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Begitu juga dengan mengadzankan jemaah calon haji, atau mengadzankan penanaman jenazah, atau menambah doa yang panjang setelah imam sholat jenazah selesai melakukan sholat jenazah, atau setelah salam, di mana doa tersebut merupakan hasil ijtihad di antara ulama. Bentuk-bentuk penambahan dan pengkotak-kotakan kaifiat atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dituduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Nah, komentar. Di dalam masalah ibadah dan akidah, tidak berlaku hukum rasional atau hasil ijtihad ulama. Tegasnya, sebagai contoh lagi, ketika seseorang berwudu menggunakan sepatu, maka menurut petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dihapus atau yang disapu dengan air wudu adalah punggung sepatu, bukan telapak sepatu. Jika menggunakan rasional atau pikiran kita, seharusnya yang disapu adalah telapak sepatu. Karena itulah yang bersinggungan dengan kotoran. Contoh lain, jika tidak ada air, maka berwudhu dengan tanah. Sewajarnya atau seharusnya lebih baik jika menggunakan air kelapa dan sebagainya. Tetapi semua itu menurut kita. Namun, menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ingin sah wudhunya atau ingin taat kepada perintah atau petunjuk Rasul, maka yang disapu adalah punggung sepatu atau menggunakan tanah. Jadi, dalam hal ini, yang diambil dalam pelaksanaan ibadah dan akidah bukanlah yang bagus, baik, berguna, syiar, dan sebagainya. Tetapi, yang digunakan dan diambil atau yang diikuti adalah mana yang benar menurut petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, mau taat kepada Allah dan Rasul atau patuh kepada perintah di antara ulama? Silakan Anda jawab sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu neraka atau surga. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Mohon sejawat menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.